ini Ibu akan memberikan materi pembelajaran PLH atau apa coba singkatan dari PLH? Pendidikan Lingkungan Hidup. Lingkungan hidup adalah merupakan kesatuan ruang dengan sebuah benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup. Termasuk di dalamnya kita sebagai manusia dan perilakunya. Lingkungan hidup ada dua jenis, yaitu jenis lingkungan biotik dan abiotik. Pada kelas 2, kalian telah mempelajari apa yang dimaksud dengan lingkungan abiotik. Ada yang masih ingat? Lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri atas benda-benda mati. Misalnya, suhu air, udara, cahaya, tanah, dan batu-batuan. Nah, sekarang lingkungan biotik sangat berpengaruh sekali pada kehidupan kita manusia. Unsur-unsur yang terdapat pada lingkungan biotik sangat mendukung dalam kehidupan kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus senantiasa mensyukuri dan selalu melestarikan lingkungan yang ada di lingkungan kita atau kehidupan kita. Sekarang kita sebagai manusia yang senantiasa memerlukan seperti tumbuhan, hewan untuk kelangsungan hidup kita. Begitu banyak manfaat tumbuhan bagi kita. Oleh karena itu, kita harus senantiasa melestarikannya. Bagaimana cara kita melestarikan tumbuhan? 1. Tidak menebang pohon di hutan. Karena kalau kita sering menebang pohon di hutan, akan mengakibatkan erosi dan juga bisa mengakibatkan banjir. Yang kedua, yaitu reboisasi atau penanaman hutan kembali yang telah gundul. Yang ketiga, menerapkan sistem tebang pilih dan menebang pohon. Lalu, menerapkan sistem tembang tanaman dalam kegiatan penebangan hutan. Selanjutnya, menanamkan berbagai tanaman di lahan yang kosong, halaman rumah, atau dimasukkan ke dalam pot. Melakukan pembibitan berbagai jenis tumbuhan, mengembangkan hutan lindung atau tanaman nasional. Lalu yang terakhir, menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan hutan. Lalu, banyak sekali manfaat dari yang tadi telah Ibu uraikan. Contoh, dari pohon. Dari pohon itu, kayunya bisa kita manfaatkan. Untuk apa? Bisa kita jadikan kursi, tempat tidur, lemari, dan sebagainya. Lalu yang keduanya, Ibu akan menjelaskan yang tadi sudah bagaimana cara melestarikan tumbuhan. Sekarang yaitu cara melestarikan hewan. Selain tumbuhan, Tuhan juga menciptakan berbagai jenis hewan. Hewan merupakan salah satu unsur lingkungan biotik. Sebagai salah satu unsur lingkungan biotik, hewan sangat bermanfaat bagi manusia. Apa saja coba yang bisa diambil dari hewan? Contoh, telur. Telur dari mana asalnya? Yaitu dari ayam atau bebek. Kita suka makan telur. Kalau pagi-pagi, kalau ibu kalian memasak, buat sarapan, pakai direbus telurnya sama dengan minum susunya. Susunya itu berasal dari mana?
diambil dari hewan dari sapi. Selain itu juga kita masih bisa mengambil atau memanfaatkan hewan. Contoh lagi, siapa yang tahu? Ulat sutra. Nah, betul. Ulat sutra menghasilkan benang. Benangnya itu nanti untuk dijadikan kain. Kainnya itu bisa kita gunakan untuk baju kita, membuat baju kita, membuat tas ya, dari kain juga bisa. Atau membuat kaos kaki, membuat kerudung ya, yang bisa kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada lagi, coba siapa yang tahu? Iya, dari bulu domba. Bulu domba itu bisa dijadikan, kalau kita sekarang lagi musim dingin, bisa kita jadikan mantel supaya kita nggak kedinginan. Terus dari sapi juga bisa tadi, selain susunya bisa kita minum, bisa juga dijadikan tas, sepatu, ikat pinggang, ya, dan yang lainnya. Sekarang bagaimana cara melestarikan hewan? Tadi kita telah belajar cara melestarikan tumbuhan. Sekarang cara melestarikan hewan. 1. Hewan dilarang untuk diburu. Diburunya secara bagaimana? Yaitu secara liar. Melarang kegiatan perburuan hewan dengan liar. Apalagi memelihara hewan ternak. Nah, kita suka memelihara hewan ternak. Ada yang suka memelihara burung, domba, sapi, ayam, ya. Lalu mengembangkan suaka marga satwa atau tanaman nasional. Yang terakhir, menggalakkan kegiatan penghijauan. Mungkin untuk pembelajaran PLK pada pagi ini Ibu cukupkan sekian. Untuk tugasnya nanti lihat akan Ibu kirimkan lewat WA. Dengan cara bagaimana? Nanti kalian menulis 10 manfaat dari pelestarian tumbuhan dan pelestarian hewan dengan membuat diagram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.